Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam waktu dan teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue netizen yang suka membahas bola. Ya sudah lama sekali ya kita tidak membahas profiling pemain ya. Dan sekarang saatnya kita membahas soal profiling pemain, oke? Dan pemain yang akan gue highlight di video kali ini adalah pemain yang sangat gencar sekali. Namanya sudah diberitakan di beberapa minggu terakhir akan join ke timnas Indonesia, dan kabar ini langsung diberikan oleh Kevin Dix, dimana Kevin Dix yang satu liga kebetulan dengan dia ini mencoba untuk membujuk pemain ini untuk datang ke timnas Indonesia. Dia adalah Jensen Silt ya, di Jensen Silt. Nama ini tidak asing sebenarnya karena nama ini sempat diincar oleh Sintayong di eranya Hafner Jenner Strike. Ya, jadi di era Hafner Jenner Strike, bahkan sebelum itu pun udah sempat untuk ingin dibawa untuk Piala Dunia Piala Dunia U20 ya. Di tahun 2021 Jensen Silt ini sudah masuk radar karena kakeknya sudah terbukti dari Ambon ya. Kakeknya sudah terbukti dari Ambon. Namun di saat itu keluarganya tidak memberi keputusan dan dia sendiri pun tidak memberi keputusan. Jadi akhirnya yang dinaturalisasi ya akhirnya yang batch pertama adalah Hafner, Jenner dan lain sebagainya. Jadi dia ini kurang lebih seumuran sama Hafner ya. Dia lahir 23 Mei 2003. Ya, berarti sedikit di atas Hafner ya, usianya berarti sekarang 22 tahun ya. Jadi masih sangat muda, masih bisa untuk jangka panjang. Dan dia sudah bermain di usia 22 tahun, dia sudah bermain di level Bundesliga. Tepatnya di Wolfsburg. Sekarang klubnya itu Wolfsburg ya. Satu liga dengan Kevin Dix di Bundesliga, dan dia tidak hanya sebagai pemanis di sana tapi sebagai pemain inti. Ya, dia sudah bermain 8 kali di Bundesliga. Ya, jadi dia bukan hanya pemanis bangku cadangan di sana. Jadi berarti kualitasnya memang tidak main-main ini pemainnya. Makanya dulu Sintayong kepincut. Ya, nama ini sudah lama sekali terdengung ya. Mungkin sudah sekitaran 4 tahun ya. 4 tahun dia sudah diincar. Namun belum ada kepastian dari ini pemain bahkan sampai sekarang gitu ya. Entah kenapa sekarang banyak sekali yang menggosipkan pemain ini ya. Dan kalau melihat posisi, oke, ini adalah kemampuan dari Jensen Silt saat ini di titik ini ya, di saat ini atau di tahun ini, di musim ini. Dia mempunyai current ability 126 dari 200. Oh ya, sebelumnya spoiler dulu, data ini gue ambil dari Football Manager tapi yang tahun 2025. Jadi kan sekarang udah ada Football Manager 2026 gue belum tahu updateannya. Jadi ini 25 berarti awal musim kemarin ya. Bisa jadi sekarang sudah meningkat gitu ya. Karena ability-nya 126 itu sedikit di bawah Itzes. Itzes itu di sekitaran 141 kalau kalian mau tahu. Itzes itu 141, dia 126. Berarti dia masih sedikit di bawah Itzes ya. Dia juga masih 22 tahun juga sih. Kemudian range ability potensialnya adalah di angka 130 sampai 160. Berarti sedikit lagi dia akan menyentuh peak performance-nya ya. Sedikit lagi. Karena ada di angka segitu ya. Berarti tinggal naik beberapa tahap lagi ya untuk mencapai ke maksimal kemampuannya. Dan kalau melihat maksimal kemampuannya yang segini ya berarti dia bisa sampai ke levelnya Itzes. Tidak lebih gue rasa. Ya, tidak akan lebih. Sementok-mentoknya dia ada di levelnya Itzes. Tidak akan lebih dari itu ya, karena melihat ini sekali lagi data dari game ya, jadi belum tentu 100% benar, tapi gue bisa pastiin 70% benar. Gue selalu bilang kayak gitu ya, 70% benar. Kemudian reputasi tidak usah. Kemudian kita langsung ke posisi ya, mungkin kalian juga udah banyak yang tahu ya posisi dia apa. Oke, jadi ini dia posisinya, dimana defensive center ya, defense center 20. Berarti dia adalah seorang back tengah natural ya. Naturalnya adalah back tengah. Kemudian defense right 12 dan defensive midfield 13. Defensive left-nya 0. Berarti dia nggak bisa menjadi back kiri ya.
berarti dia punya kemampuan menjadi back kanan. Ini berarti sama kayak Hilgers dia ini ya, sama kayak Hilgers. Hilgers juga bisa main jadi back kanan, dia pun bisa main jadi back kanan ya. Kemudian defensive midfield ya, defensive midfield. Mungkin kalau dia join ke timnas Indonesia, mungkin dia tidak akan diproyeksikan sebagai center back, bisa jadi defensive midfield ya. Jadi dia defensive midfield, oke? Karena di belakang sudah strong banget, udah punya 5 pemain ya kan. Ada Itzes, ada Rizky Ridho, ada Hubner ya kan, ada Hilgers, ada Kevin Dix. Kevin Dix kan sekarang udah transformasi jadi back tengah, udah jarang dia main di back kanan ya. Jordi Amat udah gua nggak hitung ya, Jordi Amat gua rasa udah akan sulit terpakai lagi. Jadi kita punya 5 yang sekarang kompatibel untuk timnas Indonesia ya. Jadi atau dia bisa jadi back kanan juga, atau Kevin Dix bisa balik ke back kanan, tapi gua rasa Kevin Dix lebih cocok di tengah gua rasa. Jadi dia yang jadi back kanan karena dia lebih punya kecepatan kan, usianya juga masih segitu gitu, masih 22 tahun, jadi masih bagus banget. Dia lahir di kota bernama Ede. Ede itu dekat banget sama Utrecht tau gue. Dan Utrecht itu kan memang banyak keturunan Indonesianya ya, jadi ya mungkin dia sedikit geser lah. Ya kota Ede itu kalau salah ada di utara. Kan kalau Utrecht itu di utara ya, agak ke utara. Berarti dia ini kotanya ini agak sedikit ke utara. Ya, Ede dekat Utrecht. Dan gue nggak tahu ya di sana banyak keturunan Indonesia atau enggak, atau gimana gitu. Oke, bagaimana? Apakah dia bisa kita dapatkan? Ya, kalau untuk proyek Piala Dunia pasti dia bisa untuk didapatkan. Ya, karena dia sendiri kan belum dipanggil ya ke timnas senior Belanda. Jadi dia masih sangat wise untuk didapatkan, dan market value-nya juga kan masih bisa meningkat dari yang sekarang gitu ya. Sekarang aja udah segitu market value-nya. Ya, dan market value-nya juga kan tidak main-main juga ini pemainnya. Di usia 22 tahun dia sudah mempunyai market value sekitaran 32 miliar rupiah. Ya, berarti 32 miliar itu kan harganya Dean James kalau nggak salah ya. Dean James kan sekitaran segitu ya. Berarti dia ini memang kualitasnya untuk sekarang ya, kualitasnya itu kualitas Eredivisie. Meskipun dia main di Bundesliga ya, tapi di Bundesliga mungkin dia masih belum utama lah ya. Jadi kualitasnya kualitas Eredivisie, sama kayak Dean James, sama kayak yang lain-lain. Jadi sekarang kan kalau bicara kualitas standar yang ada di timnas Indonesia ya, kualitasnya itu ya Eredivisie patokannya, bukan Liga Indonesia lagi, bukan gitu-gitu lagi. Berarti dia ini bisa, kalau misalkan masuk ke timnas Indonesia, dia akan jadi team player ya, tidak akan jadi important player ya. Dia akan jadi team player, mungkin salah satu pengisi slot aja ya, salah satu pengisi slot di timnas Indonesia. Tapi kalau dengan market value segini, gue yakin dia langganan untuk timnas Indonesia. Dan untuk harga segini ya, gue rasa dia akan memilih Indonesia harusnya, karena kalau market value segini susah banget masuk timnas Belanda. Nggak usah dia, sekali Itzes aja akan kesulitan masuk timnas Belanda, apalagi dia gitu. Jadi kita lihat ya, apakah dia bisa menyentuh market value-nya Itzes juga. Oke, itu ya dari Jenson Schild. Jadi sekali lagi, kalau dari pandangan gue pribadi, gue tidak terlalu berharap dia datang ya, karena memang stoknya sudah sangat banyak di center back. Tapi ya untuk tim player oke lah gitu. Jadi supaya lebih banyak lagi opsinya gitu untuk timnas Indonesia, dan bisa ada yang digeser ke lini tengah. Karena menurut gue yang paling bolong di Indonesia sekarang itu, di timnas Indonesia itu lini tengah. Kita nggak punya pemain yang kompatibel di lini tengah. Jenner masih terlalu muda, Haye sudah terlalu tua, Pelupesi sudah terlalu tua. Kita butuh pemain yang matang, usia 24, 25, 26, 27 kurang lebih ya. Jadi yang masih punya tenaga, yang masih punya semangat gitu ya. Jadi gue harapkan kita bisa mendapatkan pemain itu ya. Kalau pemain itu nggak ada ya kayak kemarin aja, Verdong taruh di tengah, atau nanti siapa yang Kevin Dix juga bisa main di lini tengah gitu ya, atau nanti Jenson Schild yang akan main di lini tengah, atau Hubner kayak dulu, Justin Hubner. Tapi Hubner juga masih terlalu muda ya, di Eredivisie aja dia udah dapat kartu merah gitu ya. Dia masih harus bisa mengontrol lagi dirinya
gitu, dan itu seiring perkembangan umurnya lah, kedewasaan. Oke, itu aja sekilas tentang Jensen Silk ya. Jadi ya gue berharap dia datang, tapi gue tidak terlalu mau berekspektasi banyak kepada dia karena perkembangan karir dia mungkin tidak akan ada di tier A lah. Dia tidak akan ada di tier S, bukan tier A. Dia tidak akan ada di tier S gitu. Jadi mudah-mudahan dia datang, tapi kita jangan terlalu berekspektasi banyak sama dia. Ya sekedar membantu timnas aja bisa gitu ya, membantu kita ke Piala Dunia bisa gitu. Tapi tidak sebagai important player. Important player gue rasa udah mentok di Idzes lah ya. Di Idzes gitu, cukup. Oke, bye.